Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ftah alayya hikmatak wansur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ihram. Alhamdulillah, sahabat Isi Live, nggak kerasa ya, dari Rabu malam ke Rabu malam berikutnya tuh kerasanya cepet kalau saya ya. Alhamdulillah Rabu ini kita bertemu lagi, kita bisa berdiskusi kembali, bersilaturahmi kembali bersama sahabat-sahabat Isi Live semua untuk berbincang, berdiskusi mengenai kehidupan. Sudah jelas ya. Dan untuk tema malam ini agak-agak lebih menarik ya karena yang kita bahas itu akan mengenai riba. Alhamdulillah telah hadir bersama kita teman diskusi ya, Teteh Ayu Damayanti. Beliau adalah ibu dari 3 orang anak dan beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga trainer atau biasa kita sebut mompreneur ya. Assalamualaikum Teh Ayu, sehat? Waalaikumsalam, Teh Fani, Bunda Maya, semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita di diskusi kali ini tema kita adalah agak-agak unik ya ini judulnya. Ngeri banget maksudnya. Kita akan membahas tentang riba yang di sini ya. Untuk cerita yang akan Teh Ayu nanti sampaikan ini adalah cerita mengenai seseorang yang berusaha untuk keluar dari cengkraman dunia riba dengan kembali ke titik nol. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih. Mungkin kita akan langsung masuk ke diskusi kita malam ini. Sebelumnya saya belum sapa Bunda, Bunda Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya, sepertinya Alhamdulillah. segar. Ya, Alhamdulillah. kerudungnya bagus soalnya. Lebih berseri-seri, segar ceria gimana gitu ya. Yang kenal kerudung ini raise hand ya. Mungkin Bunda kita langsung aja ke acara pokoknya ya. Mangga waktu dan dipersilahkan waktu dan tempat. Baik. Terima kasih Teh Fani sudah membuka acara ini dan memperkenalkan narasumber kita atau tamu di Live malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat di Live? Alhamdulillah. Kembali lagi setiap hari Rabu malam ya, Teh Fani, kita selalu menyapa para sahabat di Live dimanapun berada, baik di media streaming ataupun di media YouTube yang merupakan rekaman dari setiap dialog atau diskusi di Rabu malam. Sehingga tidak saja peserta yang hadir di streaming online malam ini, tapi juga siapapun bisa mengakses dialog-dialog hebat kita dengan orang-orang hebat tentunya ya terkait kehidupan mereka. Dan keunikan dari Dizzy Live adalah terkadang jika kita ingin memotivasi diri kita sendiri dengan mempelajari sepak terjang kehidupan orang-orang gitu ya, rata-rata biasanya mereka akan menyimak orang-orang yang dalam tanda kutip kategori hebat gitu ya, atau orang-orang yang sudah mengalami ujian yang sangat-sangat berat. Barulah kita berusaha untuk menyimak, kemudian mendengarkan dengan seksama, dan berusaha juga untuk mengambil hikmahnya. Namun ternyata nih, sahabat Easy Life, ternyata berlian-berlian hikmah gitu ya, yang Allah tebarkan di muka bumi ini tidak harus melalui atau berbicara terkait peristiwa yang sangat melelahkan misalnya ya, yang sangat menguras air mata, bahkan terkadang darah pun keluar, keringat tentu saja bercucuran, namun juga dalam sebuah episode sederhana, sebetulnya Allah juga sedang memberikan sebuah kelas kehidupan buat kita. Jadi jangan sampai kita terlena dengan sebuah episode yang bagi kita sederhana, sehingga kita lupa untuk bisa menyimak dan akhirnya lalai untuk bisa menghadirkan Allah di situ, yang akhirnya
sekolah kehidupan itu tidak pernah kita anggap ada. Setuju ya teman-teman ya? Itulah yang akhirnya membuat kenapa seperti itu, karena begini, menurut guru saya, dalam kita mempelajari hikmah itu sebetulnya butuh sebuah pelatihan. Latihan yang berulang-ulang, layaknya zikir yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, penggapai hikmah, menyimak, mencari makna itu juga ternyata butuh sebuah latihan. Terlepas nanti Allah memiliki sebuah hak prerogatif untuk memberikan hikmah, memberikan ilham pada siapapun. Terlepas itu, ya, tapi sebetulnya proses itu yang berulang itu adalah sebuah hal yang perlu kita lalui, yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Begitu, teman-teman. Menurut guru saya. Jadi ya, sesederhana apapun episode itu, yakinlah bahwa ada hikmah besar di balik itu. Begitu. Alhamdulillah, Teh Ayu. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bun. Udah Bun, lama. aku pakai kerudung Bun kayak Bunda ya. Iya dong, tuh kan ya. Jadi ini juga ada ceritanya nih ya di balik kerudung ini. Maka sengaja hari ini saya pakai nih kerudung ini karena ada benang merah nih dengan Teh Ayu ya. Teh Ayu dan reng-rengannya, reng-rengan ya, alhamdulillah. Ada selfie kita berdua pakai kerudung itu, Bun. Oh ada, sip lah. Nanti kita bikin status. Ya Allah. Teh Ayu, terima kasih sudah berkenan hadir melalui undangan dari panitia untuk bisa berbagi sapa malam ini terkait kehidupan Teteh yang membuat kami mencoba untuk bisa belajar dari Teteh. Salah satunya adalah di usia muda gitu ya. Muhasabah Teteh itu begitu dahsyat gitu, sehingga mampu untuk menyatakan bahwa aku atau kami gitu ya bersama suami akan kembali dulu ke titik nol. Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu menunggu usia tua, tidak perlu menunggu sampai kakek nenek, tidak perlu harus menghadirkan cucu dulu gitu ya. Tapi di usia yang sangat-sangat relatif muda, bagaimana caranya sehingga mampu menghasilkan muhasabah diri sehingga kita ulang dari awal yuk. Nah, itu luar biasa sekali. Teh Ayu, mangga, silahkan. Kira-kira apa yang atau mungkin kita nggak langsung ngomongin hikmah ya, tapi cerita sedikit dulu deh. Dulu Teh Ayu adalah seorang siapa gitu ya, dan sekarang seorang siapa, mangga Teh Ayu. Assalamualaikum teman-teman semua. Sebenarnya masih rada kurang pede ya buat cerita sama teman-teman. Tapi aku sering banget mengulang cerita ini buat teman-teman di komunitas bisnis aku sendiri gitu ya. Nah sebenarnya sih memang buat saya sendiri juga sangat memotivasi buat jalanin kehidupan yang benar-benar bikin tenang gitu ya Bun ya. Tenang yang kebanyakan orang biasanya nggak lepas dari yang namanya utang, ya nggak? Nah, di situ kan bener banget buat mengembalikan aku yang dulu, karena kalau mau cerita dulunya siapa, mungkin memang aku datang dari keluarga yang cukup biasa-biasa aja ya Bun ya, ayah seorang karyawan, ibu seorang ibu rumah tangga juga ya, cuman karyawan BUMN, ayah tuh yang nggak punya posisi yang lumayan gitu ya, maksudnya masih termasuk karyawan biasa gitu kan. Jadi kehidupanku pun orang-orang kehidupan yang biasa sebenarnya gitu awalnya. Dan memang setelah lulus SMA itu di Sumatera, aku ke Bandung, itu benar-benar yang namanya langsung kerja dulu ya, kerja dulu, jadi baru bisa kuliah itu setelah akunya kerja seperti itu. Jadi memang awalnya sih pergi ke Bandung itu buat kerja sampai akhirnya bisa memutuskan untuk kuliah ya sambil kerja juga. Dan akhirnya sebenarnya sih kuliahnya juga singkat ya Bun, cuman diploma ya, diploma perhotelan gitu kan. Jadi saat itu sebelum lulus kuliah memang akunya udah langsung keterima kerja, karena waktu itu sengaja banget ngambil PKL-nya di hotel-hotel yang baru dibangun ya, hotel-hotel yang baru dibangun ataupun hotel-hotel yang ini pembesaran gedung gitu ya, pelebaran gedung gitu. Jadi memang carinya yang seperti itu biar langsung ada potensi untuk kerja langsung gitu ya. Nah, jadi setelah aku
ngantor sekitar 2 tahunan, terus menikah. Nah, ketika menikah itu diajak suami untuk hijrah ke kampung halamannya. Nah, di saat di kampung halamannya itu aku cerita sedikit ketika gaya hidup aku di kantor gitu ya, Bun. Oke, Nah, oke. jadi kalau dulu teman-teman sales tuh ya biasa banget kan yang namanya punya kartu kredit gitu kan, punya apa namanya utang koperasi buat sekedar beli laptop atau apa, terus ngelising kendaraan gitu ya. Banyak banget lah yang baru-baru jadi sales pun berani gitu untuk seperti utang-utang seperti itu gitu kan. Cuman kalau saya sendiri memang karena dari kecil dari SD SMP gitu yang namanya arisan nggak suka gitu ya, minjem-minjem uang nggak suka gitu kan, karena memang nggak lihat ayah ibu tuh begitu gitu kan, nggak ada ngutang-ngutang tuh demi mau nguliahin anak segala macam tuh emang nggak berani ngutang gitu. Nah jadi ya udah menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai kemampuan gitu kan. Jadi pas aku ngantor aku pegang banget tuh prinsip yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngajuin sisi bareng-bareng, aku nggak ikutan gitu kan. Terus misalnya ngutang koperasi yuk buat ini, gampang kan tiap bulan dipotong ada apa namanya segala macam lah gitu, yang nggak ikutan gitu kan. Terus jadi ngelising kendaraan, udah pada sales-sales udah pada pakai mobil tuh ya aku nggak juga, masih aja cari kosan yang deket banget ke hotel jadi biar bisa jalan gitu kan, bisa jalan kaki gitu. Jadi ya dari situ pun memang aku udah punya prinsip untuk nggak yang biarinlah dibilang sombong, nggak mau ikut-ikut komunitas arisan gitu ya, udah emang nggak suka gitu sama yang begitu, yang istilahnya bayarnya harus dipaksa kudu gitu ya, males banget sama yang begitu. Nah jadi ketika pas menikah gitu kan, hijrah ke lingkungan keluarga suami, memang awalnya karena kan keluarga suami semua pengusaha ya. Nah, jadi kalau kita kan basicnya orang tua karyawan, saya juga waktu itu jadi karyawan gitu kan. Jadi memang baru nyemplung banget ke dunia keluarga yang usaha semua gitu kan. Ada perkebunan, mungkin ada beberapa usaha ruko, mobil segala macam seperti itu. Jadi memang awalnya apa ya? Buka usaha awalnya sih dimodalin mertua. Awalnya banget ya setelah menikah dimodalin mertua. Nah, setelah itu mungkin ketika lagi jalan satu usaha nih, awal usaha buka pertama bengkel, ya, Oh, bengkel dan punya satu mobil yang dimodalin mertua, mobil truk gitu ya, mobil gede ya, buat ngangkat-ngangkat kayak ngangkut disewa-sewa orang buat ngangkut batu bara seperti oh, itu, oke. gitu kan. Nah, terus setelah dimodalin mertua itu kan punya 2 usaha nih. Jadi suami tuh ruang lingkupnya memang teman-temannya usaha semua di sana. Nah, setelah itu memang langsung kepikiran buat ngutang bank ya, pertama kali nih. Ini jedek banget buat saya Bun, pertama kali ya. Terus itu tuh nggak pernah bilang Bun. Jadi suami tuh mau ngajuin pinjaman bank, mau gadein sertifikatnya siapa, aku tuh nggak pernah tahu ya. Mungkin karena memang di situ aku full bergantung banget setelah nikah kan nggak kerja lagi ya, hijrah ke sana kan dari Bandung hijrah ke Jambi. Itu bener-bener yang cuman ngandelin dikasih suami aja gitu kan. Nah, terus tuh dari situ kan tiba-tiba aku diajak nih, ikut yuk mah kemana? Dibilang ini mau apa namanya ada pinjaman. Itu aku kaget. Kok nggak cerita mau ada pinjam uang gitu ya? Nggak apa-apa sih ini mah disupport sama Om katanya mau gadein sertifikat rumah Omnya ya. Masya Allah, iya, iya, Maksudnya iya. jaminannya bukan gadein, jaminan Ah, ah, pinjamannya dengan sertifikat rumah Omnya. Loh, iya, iya, kok iya. didukung sih gitu yang begini? Nanti kalau nggak kebayar gimana gitu kan? Nah, dari situ sih aku bilang ya mau nggak mau ya udah memang udah diproses semuanya ya udah tinggal nunggu tanda tangan istri aja ya nggak, sekarang kan kalau pinjaman bank kan harus ada tanda tangan istri. Ya, Nah dari betul. situ sih aku sih langsung bilang ya udah kalau misalnya mau pinjam kayak gitu ya mau pinjam bank begitu ya aku juga dibukain usaha aku bilang kan. Karena memang Persyaratan aku ya. udah iya syaratan karena memang aku udah nggak nyaman gitu ya nggak megang uang sendiri kan beda ya Bun ya, rasanya udah Ya. biasa dulu mandiri terus tiba-tiba ya cuma ngandelin nunggu dikasih doang ya pengen ada kesibukan gitu kan. Waktu itu anakku masih usia sekitar 4 bulanan. Nah si Nadine ya anak yang pertama, jadi dari situ sih disisihin sih sedikit gitu ya sebagian untuk aku buka usaha. Waktu itu aku buka usaha toko baju ya. Oh. Nah, jadi setelah itu kan jadi jalan nih, ada bengkel sebelahan sama ruko toko baju. Ruko toko baju, terus suami setelah utang bank itu ada lagi yang namanya ngelising mobil. Tambah lagi nih satu lubang lagi, ya udah bang, tambah lagi Ah, leasing mobil. Jadi DP-nya dibayarin orang tuanya, terus tambah lagi yang namanya bulanan mobil gitu kan, cicilan mobil. Nah dari situ mulai nih dua, aku hitungkan kok jadi kayak yang
ketagihan gitu kan. Jadi kan tiap bulan kan lumayan banyak tuh ya, yang bank nagih gitu ya, yang leasing nagih gitu kan. Nah dari situ sih memang aku usaha aku sendiri toko baju itu nggak dibebankan untuk ikutan bayar utang sih nggak sama sekali ya. Suami nggak pernah ikut ya tiap bulan nyicil tuh nggak pernah sama sekali gitu kan. Jadi biar dia yang mikirin gitu kan. Nah setelah itu memang mungkin gaya hidupnya kali ya Bun ya di sana lagi musim-musimnya motor trail ya, Oke. musim-musimnya motor trail. Nambah lagi deh itu nyicil motor trail ya, buat main ke sana kemari ya, touring gitu ceritanya. 3 deh nambah lagi. Nah, dari situ ketika Nadine 9 bulanan kalau nggak salah ya, kan aku udah nggak head tuh. Aku pikir aku aman-aman aja lagi KB Ayudi ya. Lagi KB Ayudi aku aman-aman aja, terus tiba-tiba kok berapa bulan nggak head, pas dicek test pack berapa kali memang negatif kan, jadi aku nggak yakin hamil gitu ya Bun ya, karena lagi pakai IUD. Nah terus tiba-tiba kerasa banget kok perut rada membesar gitu kan, sampai akhirnya USG tahu-tahu udah 20 minggu ya. Jadi Oh, ceritanya 20 minggu dong. ya udah 20 minggu hamil Nafa ya. Nah jadi dari situ tuh langsung yang namanya kok lagi begini tinggal di ruko kan nggak nyaman ya Bun, buat Ya. naik turun ke toko gitu kan, belum anak masih digendongan juga. Nadine kan baru ketahuan 20 minggu tuh kurang lebih Nadine baru setahun 2 bulan ya, tahun 2 bulan. Jadi kan bener-bener yang galau gitu kan, terus jadi ngerasa cepet capek, jadi gampang sakit-sakitan, pokoknya tuh makin nggak karuan lah dari situ. Sampai akhirnya pas ketika hamil 8 bulan aku memutuskan untuk terbang ke Bandung bawa Nadine gitu kan, buat Ke lahiran Bandung di ke sini. siapa? Ke sini ke ibu di sini. Oh, ntar Karena kan dulu. waktu itu Teh Ayu tuh orang mana sih tadi? kan tadinya orang Sumsel, orang Palembang Oh, kan tinggal di sana. oh. Terus 2005 lulus SMA kan hijrah ke Bandung buat kerja sama kuliah di sini. Nah, Nah, hijrahnya terus sendirian atau bareng keluarga? sendiri dulu awalnya 2005. Oh, Tinggal gitu. ada Oke, nenek. oke, oke. Di sini kan ada nenek tuh, orang tuanya ibu ya, memang orang asli sini kan. Nah, terus pas 2010 aku hijrah ke Jambi, 2012 tuh ayah pensiun. Ya, Oh, sebenarnya ikutlah sudah mau Bandung. pensiun. Heeh, ibu Oh, udah beli rumah di gitu. Bandung Oke, 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 2012. oke. Ha, ha, ha. Mm-mm. Sip, sip, sip. Jadi Lanjut, pas lanjut, lanjut, Teh. Oke. Nah, terus kan jadi pas aku hamil 8 bulan pindah hijrah ke Bandung ya, maksudnya buat lahiran di sini ke Cimahi gitu kan. Nah, terus kan keteteran tuh Bun, toko nggak pernah buka kan ceritanya ya, karena dulu memang aku pegang sendiri karena toko kecil ya, jadi nggak pakai karyawan yang kerja gitu kan. Jadi memang tokonya selama aku lahiran di Bandung sampai Nafa sebulan setengah itu toko tutup ya kan. Oh, Jadi Blas nggak jalan sama sekali gitu ya, karena memang mau dulu kan online-nya juga masih BBM gitu kan, masih paling punya grup-grup BBM seperti itu, jadi mau nyaranin teman-teman ke toko juga suami nggak ngerti gitu kan kalau buat ngambil barang gitu kan, iya, makanya iya. jadi memang benar-benar ditutup. Dari situ berarti aku usaha tuh baru sekitar 5 bulanan mungkin ya, sekitar 5 bulanan atau 6 bulanan gitu. Ya udah toko tutup, aku pergi ke Bandung karena beberapa alasan kenapa aku pengen lahiran di sini juga, alasannya sih karena memang kan keluarga suami broken home di sana ya. Oke. Terus memang urusan sidang gono gini, mertua tuh lama gitu Bun, bertahun-tahun nggak beres-beres. Jadi banyak yang Oh, buat aku nggak nyaman buat lahiran di sana lagi gitu oke, kan, so oke. ngerepotin mertua terus gitu kan. Karena Heeh. kan waktu waktu lahiran yang pertama mungkin karena cucu pertama juga kan, jadi masih yang nyaman gitu kan Iya. lahiran di sana juga. Cuman pas yang mau lahiran kedua tuh memang suasana lagi panas-panasnya gitu di situ juga gitu kan. Jadi ya nggak enak gitu buat ngerepotin terus. Makanya aku pengen deket ke ibu gitu ya. Maksudnya biar gantian gitu kan. Lahiran pertama di sana, lahiran kedua sama ibu gitu kan. Nah jadi setelah itu sampai akhirnya aku pulang dari Bandung itu ketika Nafa mau 2 bulan, ya udah memutuskan buat aku nggak nyaman kalau punya anak 2 balita tinggal di ruko gitu ya, Hmm. tinggal di ruko gitu kan. Jadi ya udah deh memutuskan buat usaha tuh tutup ya, toko baju aku tuh tutup. Nah, tinggallah rumah kontrakan ya, ngontrak rumah ceritanya. Jadi aku lanjutin usahaku tuh di rumah. Jadi kayak bajunya masih jualan gitu kan, terus beberapa nyetok kuliner-kuliner Bandung kayak basreng, seblak instan yang gitu-gitu kan. Jadi kesibukannya memang benar-benar di rumah ngurus anak setahun setengah sama bayi gitu kan, beda setahun setengah persis gitu sama bayi dan benar-benar di rumah. Nah,
Jadi dari situ memang beberes rumah sendiri gitu ya, jalanin usaha semua di rumah. Sampai waktu itu kan Nafa lahir 2012 Agustus. Nah, mulai masuk 2013 tuh mulai nggak nyaman nih Bun. Nggak nyamannya karena apa sih? Mulai berdatangan tuh yang nagih-nagih ke rumah everyday. Oh, oke Ya, oke oke. tiap hari banyak macem-macemnya kan. Yang dari nagih Hmm. mobil gitu kan, yang dari nagih bank, Mm-mm. terus yang nagih Botol trail. motor. Iya gitu. Sampai aku yang sering di rumah yang ngerasa nggak Nah, nyaman gitu ya. iya iya Mm-mm. benar-benar. Sedangkan suami waktu itu masih bolak-balik ke toko lah, main ya touring gitu kan segala macem. Jadi ya yang di rumah ini loh yang apalagi benar-benar bukan gaya hidupku banget gitu kan dari waktu single gitu ya. Jadi Garda terdepan itu yang di rumah. iya makanya. Jadi buat kalau ada tamu yang nagih begitu kan, iya nunggu suami pulang. Terus besoknya ngasih ngasih apa lagi? Padahal sebenarnya ya Bun, kalau ngomongin usahanya, hasilnya tuh lebih banyak dari cicilannya. Kalau ngomongin Oh, usahanya ya. oke oke Cuman oke. tadi karena aku paham namanya utang itu kayaknya apalagi utang yang berbunga-berbunga tuh nggak berkah gitu ya. Jadi Mm-mm. ya kayaknya tuh nggak kebayar-bayar aja itu utang tuh. Padahal Oke. Secara penghasilannya ya matematika sebetulnya itu nggak masalah ya? nggak masalah kalau secara matematika. Heran ya Bun. Mm-mm. Jadi kayak misalnya Mm-mm. si mobil kan jadi punya dua tuh. Yang satu dikasih, yang satu ngeleasing kan. Mm-mm. Mm-mm. Kredit ya. Nah itu Mm-mm. tuh penghasilannya sebulan tuh bisa puluhan juta memang dari mobil itu. Cuman kok Oh, kenapa cicilan banknya nggak kebayar gitu ya. Cicilan oke oke mobilnya oke. nunggak juga gitu kan. Terus belum lagi yang trail bolak-balik nagih sampai 3 bulan nunggak gitu kan. Jadi kayak Padahal yang pada saat itu Teh Ayu nggak nambah lagi untuk berutang ke bank kan? enggak, masih yang itu Masih aja yang yang itu buat aja buka kan? Oke usaha oke itu. oke oke. Maaf maaf. Tapi kok Terus? ya mungkin karena memang bukan aku yang manage ya uangnya ya, karena memang aku terima aja apa yang dikasih untuk keperluan rumah sama anak-anak dan keperluan aku sendiri gitu kan. Enggak, maksudnya aku nggak dibebankan untuk ikut bayar utangnya gitu nah Bun. Jadi kan aku nggak tahu penghasilan itu jadinya kemana gitu nah. Terus Iya iya iya. terus yang ada aja kayak yang kecelakaan kayak mobilnya gitu kan, Oke. yang supirnya nabrak tiang listrik lah, yang biasanya ban jarang ganti malah jadi sering ganti, sering pecah ban gitu loh. Jadi yang Oke. aku tuh koniknya langsung ya udah ini memang Allah tuh nggak ridho yang begini-begini gitu. Nah terus itu juga emang nggak biasa kan dari dulu dengar orang yang nagih teh malu gitu ya, karena seumur umur nggak pernah utang, kalinya ada yang begitu teh rasanya gimana gitu kan. Malah kita yang di rumah lagi kan belum capek ngurusin anak gitu ya, belum sambil jualan di rumah gitu kan. Terus dari situ tuh yang benar-benar langsung ngajak ngobrol suami gitu ya, mau sampai kapan sih begini, apa yang mau kita lepas gitu kan. Cuman ya nggak mudah ya Bun, buat yang udah dipandangnya orang kita punya usaha, punya Hmm, beberapa mobil gitu kan, terus tiba-tiba hmm. kita harus melepas salah satunya kan nggak mudah ya, Iya prosesnya itu iya nggak mudah. betul Jadi yang betul. aku ngajak ngobrol suami, apa sih yang mau kita lepas duluan? Ya apa? Dia juga bingung gitu kan. Istilahnya karena mobil yang satu kan oh yes, satu lagi aku lupa. Mobil yang lunas, yang dilunasi, yang mobil yang cash dibeliin mertua, satu, itu di leasing juga Bun buat beli tanah Oh ceritanya. oke. Jadi nambah lagi kan. Heeh, heeh, Iya. heeh. Iya. Jadi ada empat lubang ceritanya ya. Tepat. Eh, Aku nyatat tadi baru 3 nih ya. Tambah iya, satu berarti oke. cicilan cicilan leasing berarti kan, terus yang kreditan mobil satunya, Heeh, terus sama itu apa namanya motor trail ya, sama apa lagi mobil tadi? mertua. Oke, sip. Ya pokoknya jadi bayar leasing, bayar kredit sama kredit lagi sama utang bank ya. Nah Mm-mm. jadi ada 4 tuh ya. Mm-mm. Yes, Pak. Ada 4. Iya, seperti itu. Nah, jadi dari situ aku bilang kalau mau dijual tanahnya, kok kayaknya ngelising mobil ya untuk beli tanah itu, gitu kan. Jadi masih jadi Hmm. bingung gitu kan mau ngapain. Jadi dari situ tuh aku pas 2012, 2013-an ya itu ya, Nafa Hmm. baru sekitar 8 bulanan lah, mungkin sekitar bulan April gitu kan. Dari situ aku sering banget yang namanya kencengin ya duha gitu ya Bun, tahajud gitu kan, ngaji juga dibanyakin, puasa sunnah gitu kan, walaupun anak masih bayi lagi nyusu, pokoknya tuh datang benar-benar yang lagi sering aku baca tuh waktu itu bukunya Ipo Santosa tentang yang 7 Hmm. keajaiban rezeki, sama Twitternya ini Ustadz Yusuf Mansur. Itu terus Oke. yang sering aku pantengin di tahun 2013 itu ya. Dari situ sih beberapa pokoknya tiap suami lagi touring aku titip buku, titip buku. Beberapa punya banyak buku-buku Ipo Santosa sama buku-buku UYM ya. Nah itu. Jadi dari situ tuh aku bikinnya
gimana lagi cara merayu Allah gitu ya buat pengen lepas dari semua ini gitu, yang buat aku bener-bener nggak nyaman. Kalau istilahnya kalau merayunya cuma dari ibadah doang, kadang kan kita punya bayi ibadah nggak husu-husu amat ya Bun. Nah seperti itu kan. Terus malam juga jadi kurang tidur segala macam buat nyempetin tahajud segala macam tuh yang bener-bener ya Allah lepasin dong dari semua ini, gimana caranya gitu. Soalnya aku nggak punya power buat ngasih keputusan gitu kan, nggak punya power buat yang memutuskan sesuatu sebenarnya kalau bukan tanpa Allah yang nolong gitu kan. Nah dari situ tuh tiba-tiba seringnya aku baca Twitternya Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah. Dan itu kan salah satu cara merayu Allah lah katanya ya Bun, buat benar-benar melepaskan apapun kesulitan kita gitu. Aku pernah baca tentang belilah kesulitanmu dengan sedekah. Nah dari situ aku berpikir aku punya apa nih yang mau disedekahin gitu ya. Masa iya barang rumah gitu kan, yang benar-benar lah di rumah juga butuh mesin cuci tiap hari dipakai gitu kan, kulkas dipakai. Jadi aku berpikir sering duha tahajud tuh yang benar-benar ya Allah gitu, apa sih caranya buat aku lepas dari semua ini gitu kan. Ya Allah pasti tolong lah gitu ya buat orang-orang yang pengen benar-benar hijrah berubah, pengen lepas dari hutang. Cuman dulu sih aku pikirannya bukan riba ya Bun, karena memang belum banyak pengetahuan tentang riba, tapi aku dulu lebih ke pemahaman aku tentang mental ya. Karena aku sering ikut seminar, pelatihan-pelatihan tuh pasti tentang mental ya. Tentang mental kalau apa-apa tuh ya sesuai kemampuan gitu ya. Kalau udah mampu baru beli. Jadi kalau memang kita belum mampu ya nggak usah maksain punya gitu kan. Jadi aku lebih ke pemahaman aku tentang mental sama ketenangan diri gitu kan. Jadi kalau yang soal detailnya tentang utang riba dulu memang belum nyampe ke situ karena belum banyak ilmunya kayak sekarang gitu ya. Belum banyak pengetahuannya kayak sekarang. Nah, jadi dari situ tiba-tiba aku kayak dapat hidayah mungkin namanya ya, ataupun apa gitu ya. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasa aku cuman inget punya cincin kawin yang aku pakai satu gitu ya Bun ya. Nah dari situ aku bilang aku pamit ke suami, mau nggak gitu kita lepas dari semua ini dan pindah dari sini gitu kan. Terus dijawab suami ya pengen gitu, dia juga pengen gitu ya lepas dari semua utang, pengen pergi dari situ gitu kan, biar nggak bergantung lagi sama usaha-usaha yang dibangun sama orang tuanya juga gitu kan, biar nggak bergantung. Maksudnya istilahnya di satu sisi kan papa mamanya broken home nih ya, jadi mamanya tuh rada nggak nyaman kalau lihat suami teh deket-deket terus sama papanya, jadi kayak yang bergantung terus gitu loh Bun. Oke, Nah oke, gitu, oke. jadi maunya tuh Iya, iya, ya iya. udah sih bangun usaha sendiri tanpa ikut-ikut usaha orang tuanya, kayak seperti mobil narik-narik batu bara, pasir segala macam seperti itu gitu kan. Toh kalau mobil tuh kan jalan terus, pasti ada aja gitu kendalanya, apalagi mobil tuh utang kan kayak gitu ya, pemikiran seorang ibu gitu ya, ibunya juga seperti itu. Jadi dari situ aku ajak sharing suami buat nanya, kita kan nggak nyaman tuh ya kayak gini terus, mau sampai kapan sih gitu kan bergelut sama utang, mau dilepas satu-satu juga bingung, mau ngelepas apa dulu gitu kan. Jadi dari situ aku bilang, boleh nggak aku mau nyedekahin cincin kawin yang aku punya, cuman yang aku punya buat aku cari solusi gitu loh, biar Allah aja deh yang nentuin solusinya, karena mau cari solusi sendiri tuh udah nggak sanggup mikir gitu loh Bun. Oke, 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 Heeh, oke. Oke, oke, udah nggak oke. sanggup mikir, jadi yang benar-benar cuman ini doang yang aku punya, aku izin sama suami boleh nggak aku nyedekahin ini gitu ya. Terus kata suami ya udah terserah, kalau memang ya istilahnya itu kan punya kamu gitu ya, kalau memang mau disedekahin ya udah silahkan katanya begitu. Jadi dari situ ya udah aku berpikir aku lepas tuh cincin, jual, terus aku kirimlah uangnya ke yayasan, beberapa yayasan panti asuhan, mungkin infak segala macam gitu ya Bun. Soalnya waktu itu senilai masih 3 jutaan juga sih harga cincin itu gitu ya. Jadi lumayan bisa berbagi ke beberapa yayasan yang aku kenal kan ya, tempat biasa kita nitip zakat segala macam. Nah dari situ tuh Bun, sudah tuh selesai aku sedekahin cincin kawin itu, aku nggak berpikir apapun ya, maksudnya nggak berpikir ya udahlah gimana caranya, ini pokoknya terserah Allah, pokoknya yang aku pengen. Sebenarnya sih kita sedekah apapun ya lillah ya, karena Allah gitu ya, cuman ya nggak ada lagi cara buat ngerayu Allah, cuman ini yang aku bisa. Ya, Jadi ya udahlah, mau betul. mau Allah kasih solusi mau enggak, mau dengan cara apa ya aku serahin aja gitu kan, nggak mikir apapun. Terus tiba-tiba sebulan kemudian Allah jawab semua doa-doa aku ya Bun ya. Berapa bulan Alhamdulillah. kemudian itu? Sebulan, pas banget Sebulan. sebulan aku Oke, ingat oke. ya. Tapi
jalannya tuh memang lumayan rumit, Bun, jalannya. Jadi ada masanya terus tiba-tiba suami tuh ribut dulu dengan adik orang tuanya gitu kan soal tanah ya. Soal tanah itu. Jadi kita ada pernah dari pinjaman uang yang leasing mobil, yang leasing mobil untuk beli tanah kan ada sisanya. Nah, itu tuh kita kita si omnya itu bilang butuh uang, terus kita janji mau dikasih tanah. Ya Oke. kan? Janjinya dia butuh uang buat bayar bank, kita mau dikasih tanah. Akhirnya kan dibantu tuh sisa yang dari beli tanah tuh buat ngelunasin utang bank saudaranya itu. Nah, dibantu ngelunasin utang bank saudaranya itu malah akhirnya tanahnya nggak dikasih-kasih, Bun. Ya, sampai tunggu hampir 2 tahun itu tuh katanya kan kita ngelisingnya pas pas Nadine kecil ya. Ngelisingnya tuh pas Nadine kecil waktu masih 4 bulanan di ruko itu sampai akhirnya 2011 kan itu. Nah, 2013 tuh sampai 2013 tuh nggak dikasih-kasih sertifikat tanahnya. Seperti itu. Jadi yang benar-benar ya jalannya tuh itu Allah jawab tuh dengan itu ribut dulu di situ. Jadi kita nagih karena kita pengen ngelepasin utang-utang, kan nagih dulu nih sertifikat nih siapa tahu tanahnya bisa kita jual gitu kan buat nutup salah satu utang, pikir kan. Taunya dari situ malah ribut dan akhirnya sertifikatnya nggak dikasih-kasih sampai waktu pas kita minta itu udah 2 tahun ya total ya. Kata dia sih, ya udah tenang aja tanahnya mah ada, dibilang sertifikatnya mah nggak usah ini, kata dia kan nggak usah nggak usah ditanyain nanti juga dikasih, kata dia bilang gitu. Dan ternyata usut punya usut, si tanahnya itu ternyata punya mertuanya, bukan punya dia. Jadi dia memanfaatkan suami ketika punya uang buat melunasin utang bank, tapi tanahnya janjinya tadinya mau ngasih tanah ya karena saudara deket banget kan. Sampai akhirnya taunya sertifikatnya nggak dikasih-kasih dan ternyata itu punya mertuanya. Jadi nggak mungkin dong dia kasih ke kita kan. Seperti itu. Jadi intinya kena tipu lah gitu ya. Istilahnya ya Allah kok jadi tambah rumit gitu ya. Aku minta solusi pengen cepet ya makin semangat banget kan buat pengen pergi dari situ gitu ya. Tambah ada ribut itu. Nah, suami makin nggak nyaman kan ada masalah sama saudaranya itu. Jadi akhirnya sampai situ barulah memutuskan untuk bilang sama papahnya mau jual mobil dua-duanya. Jadi semua mobil dijual ya. Mobil dijual, dua mobil itu dijual ya alhamdulillah sih sebenarnya ketutup semua utang, Bun. Jadi yang utang leasing ketutup, yang kredit, mobil yang kredit juga dibalik ini, dijual balik DP. Jadi jual balik yang satu balik DP, yang satunya dijual untuk melunasin leasing tanah sama melunasin utang bank. Itu jadi seperti itu. Makanya memang ada sih sisa beberapa ya uangnya untuk kita hijrah ke Bandung. Nah, memang dari situ intinya kan leasing udah nggak ada utang, terus utang bank juga lunas gitu kan dari jual 2 mobil itu. Totalnya gitu ya masih ada beberapa juta buat pindah ke Bandung. Nah, dari situ sih memang ya itulah ketika memutuskan itu sebulan waktunya Allah jawab dengan cara dia ribut dulu sama saudaranya, dibuat makin gak nyaman tinggal di situ gitu kan. Jadi kayak diberi penguatan ya oleh Allah ya bahwa memang kamu harus pergi dari sini gitu dengan episode itu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya udah suami juga memutuskan udah kita jual semua yuk mobil. Yang satu usahain orang bisa balik DP, yang satu jual banget buat untuk melunasin utang bank sama leasing kendaraan itu. Jadi istilahnya sebenarnya tanahnya masih utuh ya Bun ya. Kalau yang leasing itu kan karena kan kita ngelunasin leasingnya ya. Tanahnya masih utuh. Alhamdulillah tanahnya masih utuh, tapi ya belum bisa diapa-apain juga karena tanahnya dekat sungai dulu kan, tanah murah gitu ya, tanah kosong murah banget dekat-dekat sungai buat orang kalau bikin kebun. Tapi kalau sudah ada jalan, kan kita nggak tahu kapan ada jalannya kan. Iya. Jadi ya dijual juga memang rada susah waktu itu kan, karena orangnya juga waktu itu jual butuh buat nanti kita masa depan tadinya. Nah terus bayi nyusul, terus dari situ. Nah, setelah itu memang ya itu Allah jawab sebulan dengan cara itu ribut dulu, dibuat makin gak nyaman, sampai akhirnya memutuskan untuk melepas semuanya dan kita pindah ke Bandung, dan di Bandung yang kontrak dulu di Cimahi. Seperti itu ya, kontrak doang dan bawa motor aja. Jadi kemana-mana bawa balita 2 itu ya pakai motor. Jadi kalau ingat ya zaman pacaran gitu ya Bunda, zaman dekat udah pakai mobil gitu kan, dia dari zaman kuliah tuh sudah yang
ditanggung lah sama orang tuanya gitu ya Bun, semuanya segala macam. Jadi dari zaman yang Nadine kecil udah pakai mobil gitu kan, tiba-tiba anak udah lagi senang-senangnya main malah kemana-mana pakai motor gitu kan, kerasa lah ya bawa anak balita 2 pakai motor kemana-mana. Iya kerasa sedihnya gitu. Apalagi zaman dulu belum ada Gojek, belum ada Gokar ya. Jadi buat Iya. ke mall aja ke Bandung tuh misalnya kayak ke BIP gitu ya pakai taksi mahal ya kan, masih zaman Bluebird ya mau nggak mau pakai motor. Jadi kalau hujan ya berhenti dulu gitu kan. Pernah suatu saat pulang dari mall hujan gitu kan, malam-malam ya berhenti hujan terus tuh, mau maksain pakai mantel double juga kan, anak-anak 2 masih setahun setengah sama 3 tahun kan, pas pindah ke Bandung ya masih yang gimana lah bawa anak umur segitu gitu kan. Ya udah memang dijalanin dulu lah sampai akhirnya tuh kan 2013 tuh pindah ke Bandung ya. Pindah ke Bandung 2013 dan aku dikasih ujian sakit lumayan lama waktu itu 2 mingguan sih ya. 2 mingguan di tahun 2014 ya. 2014 itu sih sebenarnya Bun masih panjang ya ceritanya, pertama kali datang ke Bandung juga. Apa aja sih yang aku lakuin pertama kali pindah ke sini, karena memang untuk meyakinkan mama mertua kita buat hijrah ke sini pun nggak mudah Bun. Jadi setelah melepas semua aset itu, perjuangannya satu lagi, minta izin mama ya. Minta izin mama karena memang suami kan asli orang sana, mama papanya asli orang sana semua. Jadi yang benar-benar kayaknya nggak mungkin nih buat pergi dari situ gitu loh ya. Karena memang orang sana semua, terus ada lagi permasalahan gonogini ini kan, orang tua gitu ya pengennya tuh kalau sudah beres kan, suami kan anak cowok satu-satunya, pengennya sih suami yang handle semua, yang punya keluarga di situ gitu. Cuman mungkin karena memang orang tuanya asli sana semua ya, mama bilang juga ya nggak mungkin abang pergi dari sini gitu kan, karena siapa lagi yang pegang usaha keluarga kalau bukan anak laki-laki gitu kan. Nah tapi sampai akhirnya dibilang teteh mau ngapain kalau pindah ke Bandung, mau usaha apa katanya kan. Terus ditanya, aku bilang ya apa aja lah yang bisa dilakuin, mau jualan online atau jualan kue gitu ya, pokoknya memang sama komitmen sama suami kita nggak mungkin kerja lagi, karena saat itu kan anak juga malah udah 2 masih kecil-kecil, nggak mungkin aku tinggal ngantor lagi. Ya udah memang ya udah kita bangun usaha lagi dari awal. Jadi awal ke Bandung itu 2013 tuh kita usaha pancake duren. Aku ingat banget buka pancake durian, aku bikin dari rumah, terus suami buka lapak di Unpad DU Bun. Ya, Oh iya iya iya. buka lapak di Unpad DU. Jadi itu sih yang pertama kita lakuin pas tinggal di Cimahi ya 2013 itu. Jualan pancake durian di Unpad DU, sama jual masih online shop, masih zaman grup BBM buat baju-baju gitu ya. Aku masih nerusin usaha baju itu tapi dengan cara online. Kayak gitu sih. Sampai akhirnya ya lumayan capek lah Bun ya, tiap pagi gitu kan bikin kue dulu. Kadang anak-anak tuh sampai mandi, anak balita kebayang nggak sampai mandi jam 1 siang, saking kan ibunya riweuh di kontrakan itu bikin kue gitu kan. Terus belum beberes rumah, ya Allah kalau ingat pokoknya ripuh pisan. Iya, dari situ memang nanti jam 11 tuh, jam 11 suami baru buka lapak ke DU, seperti itu. Jadi sampai akhirnya tuh kita jalanin tuh usaha baju online sama buka lapak kue itu kurang lebih sekitar 7 bulanan, sampai akhirnya aku sakit. Waktu itu aku sakit lumayan ini juga ya, lama juga 2 mingguan itu sakit sinusitis. Ya, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ngerasain sakit sinusitis dan benar-benar lagi kumat mah kronis, aku yang waktu itu memang 8 tahun aku nggak lepas obat mah. Ya, 8 tahun dari aku single aku nggak lepas obat mah, apalagi kalau bulan puasa itu bisa 2 strip lebih aku habis obat mah gitu ya, untuk sahur, buka emang nggak bisa lepas banget sama obat antasida gitu ya. Seperti itu. Jadi memang waktu pas 2014 sekitar bulan Maret akhir tuh aku sakit sinusitis yang benar-benar demamnya sampai semingguan nggak reda-reda gitu kan. Buat kalau ke rumah sakit kebayang biayanya gitu ya. Terus itu juga bolak-balik ke dokter praktek juga udah 2 kali gitu kan, dikasih macam-macam obat untuk ini ya, pilek parah sama sinus gitu kan. Paling kan kalau sinus ujung-ujungnya di ini apa namanya disedot ya. Nah, proses disedot kayak gitu kan, operasi kecil lah kayak gitu. Cuman ya kepikir biayanya juga ya, kita nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi apapun gitu kan. Nah, dari situ sih memang
2 mingguan tuh ujiannya lumayan ya, sampai ya ribut-ribut kecil ada, yang namanya badan capek kan buat kue, lagi nggak jualan gitu kan, terus belum paket-paket terbengkalai karena memang lihat HP dikit aja pusingnya. Orang sinus tuh kan yang sakitnya tuh di sini, yang jangankan buat sujud gitu kan, nunduk aja sakit banget gitu ya. Jadi yang sholat aja aku tuh pakai isyarat gitu loh Bun buat sujudnya, daripada sambil sujud nangisnya, nangis banget, sakit banget kan. Jadi ya memang pasti adalah ribut-ribut kecil aku lewatin gitu ya. Pengennya tuh suami megang kerjaan aku yang ngirim-ngirim paket juga gitu kan, padahal dia udah nggak biasa kan, dia cuman biasanya bawa barang antar ke ekspedisi, tapi kalau untuk packaging ya, maksudnya untuk packing segala macam dia nggak pernah ikut campur gitu kan rada ribet juga ya, alamat transferan segala macam. Itu sih aku tuh kayak yang stres sendiri, memang stres sendiri, bawaannya pengen marah-marah terus gitu kan, sampai didudukin bareng-bareng sama ibu sama ayah gitu ya, karena akunya sering ya ribut kecil gitu ya Bun soal seperti itu gitu, karena memang sakit tuh 2 mingguan tuh udah nggak reda-reda gitu kan, kok udah 2 kali ganti dokter praktek nggak reda-reda, ini ya Allah gitu kan, kok kayaknya ada lagi gitu ujian apa lagi gitu kan, buat aku tuh menemukan apa setelah ini gitu ya, baru tenang-tenang lepas ujian yang utang kemarin itu kok diuji lagi dengan seperti ini, dengan ujian yang utang waktu itu aja. Ujian utang waktu itu aja, kalau ada teman-teman suami ke Bandung kan ada beberapa ya yang suka pergi ke Bandung gitu ya, buat misalnya liburan atau apa kan suka mampir ya Bun. Itu pun pasti nanya, "Kok kehidupan kalian begini sekarang?" Gitu kan ya, malah jadi ngontrak di gang, terus istilahnya nggak punya mobil, nggak punya apa, sedangkan dulu waktu di sana di Jambi kan punya mobil banyak gitu kan kelihatannya ya, punya usaha 2 ruko. Jadi memang yang benar-benar mereka nggak yang mereka lihat gitu ya, pandangan manusia, ya udah jatuh banget, tapi ya buat aku tenang gitu loh. Aku nyaman gitu ya hidup tanpa utang, tanpa ada yang nagih-nagih ke rumah, tanpa ada yang datang-datang nelpon segala macam kan. Walaupun bukan aku yang ditagih langsung, karena memang nggak pernah di kehidupan yang seperti itu, ya nggak nyaman gitu. Jadi ya begitu. Nah, sampai akhirnya pas setelah sakit itu aku ketemu teman kantor lama, udah almarhum sih sekarang ya. Sebenarnya beda dikit umurnya sama aku, cuman dia memang sakit ya, waktu itu sakit, terus dia kenal Milagros tuh untuk apa namanya, buat terapi sakitnya dia gitu kan, dan akhirnya dia lihat status BBM aku ijo-ijo, lambang ijo-ijo ya, lambang orang sakit itu, dia nanya, "Ayu kenapa?" katanya kan, terus aku bilang, "Aku lagi sakit, udah lama juga ini, cobain dong Milagros," dia bilang gitu kan. "Ah enggak ah," aku bilang, "Milagros mah cuman buat itu, apa, air buat nano spray," dulu taunya kan begitu doang kan. "Oh enggak," kata dia, "buat ini sih, coba aja buat insya Allah kali-kali jadi jalan kesembuhan," kata dia kan. Nah jadi dari situ aku cobalah ketemu Milagros pertama kali itu dengan cara itu Bun. Sakit dulu aku 2 minggu dan memang makronis aku juga lagi kumat sudah 3 harian, jadi double banget gitu ya sakitnya, yang sampai jam 12 malam, jam 1 malam tuh masih guling-guling nahanin sakit mah tuh udah nggak reda-reda sama obat yang biasa aku minum gitu kan. Mau ke rumah sakit ya mikirin itu lagi, ujung-ujungnya kan biaya gitu loh. Masa iya sih mau ngerepotin orang tua, ngerepotin mertua, sedangkan mertua sering nelpon juga gimana gitu kan, maksudnya kok malah jadi di sana jadi usaha jualan kue begitu, jadi nggak tega gitu loh, mertua juga tiap nelpon tuh nanya kehidupan di sana gimana, malah suruh balik lagi, suruh balik terus gitu. Nah jadi memang makin lengkap lah aku galaunya ya gitu ya, makin lengkap galaunya buat yang namanya pulang ke sana nggak mau lagi gitu kan. Terus pengen punya usaha apa yang bikin nyaman tanpa harus capek-capek setiap hari itu apa gitu ya. Ya udah makin galau, makin sakit aja begitu, mahnya makin parah gitu kan, sinusitisnya juga belum reda-reda, tambah disuruh pulang, tambah deh nggak karuan rasa gitu rasanya. Tadinya pengen mandiri, belum setahun hijrah ke sini, masa udah disuruh pulang lagi, kan kebayang ya Bun. Iya, betul. Gitu. Jadi akhirnya aku pas ikutin saran mantan teman kantor itu, teman kantor dulu itu, ya udah aku coba. Waktu itu sebenarnya aku mikirnya 3 sampai 4 harian ya, karena buat aku untuk air putih yang segitu tuh buat aku mahal banget gitu harganya dulu ya. Jadi memang benar-benar kupikir kalau bukan yang manfaatnya, aku cari tahunya tuh banyak banget Bun. Sampai googling, sampai YouTube, sampai web-web resminya aku cari tahu nih produk manfaatnya apa gitu ya, sampai aku harus minum ini gitu kan. Karena memang aku tuh biasanya
mah tuh paling lama sehari semalam lah. Kalau misalnya kumat banget kan diminumin obat juga kan berkali-kali rutin, minimal obat yang dari dokter udah langsung reda. Tapi kok itu udah obat dokter, udah obat yang biasa aku minum, nggak reda-reda gitu kan sakit mahnya. Jadi sehari aku mikir beli nggak ya di Milagros, mahal banget gitu kan. 2 hari mikir sampai akhirnya hari ketiga tuh aku udah nggak tahan lagi gitu. Nggak tahan lagi, udah deh. Kata suami, ya udahlah, pakai modal yang ada, pakai apa aja deh, beli dulu, coba sedus, kira-kira kamu sembuh nggak pakai itu gitu kan. Udah ikhtiar ke dokter kan udah gitu ya, ikhtiar yang asal apa namanya herbal juga udah gitu kan, ngikutin minum kunyit apa segala macam yang kayak gitu-gitu kan udah juga. Nah terus tapi masih nggak reda juga, siapa tahu Allah kasih jalan kesembuhan lewat itu. Nah jadi akhirnya aku coba saat itu Milagros itu, makanya pas apa namanya sekitar 3 harian aku minum, alhamdulillah mahnya juga berangsur pulih, terus sinusitisnya juga ya kayak yang ajaib gitu Bun. Ya mungkin memang jalan Allah buat aku ketemu produk itu tuh dengan cara aku merasakan sendiri dulu gitu ya, keajaibannya buat aku sendiri gitu kan. Jadi dari situ memang yang seminggu, kurang lebih seminggu tuh benar-benar aku sembuh total, dan alhamdulillah sampai sekarang aku bisa lepas obat udah 7 tahun lebih. Dari yang dulunya aku 8 tahun candu obat mah itu, sekarang aku 7 tahun lebih aku nggak pernah minum obat seperti itu. Kalau udah parah banget, udah asal banget makan, ya udah paling minum obat yang umum ya, obat yang umum sama 3K Milagros aja juga. ya. Yang biasa aja sama Milagros pun udah reda lagi gitu ya, alhamdulillah. Jadi caranya Allah buat ngeluarin solusi dari utang riba ya harus ada jalannya ribut dulu. Terus buat aku menemukan usaha Milagros juga ya itu harus sakit dulu Sakit gitu ya Bun. dulu. Jadi memang jalan Allah tuh tadinya sih ketika lagi sakitnya kita kan nggak kepikir ya Bun hikmahnya apa gitu loh dari sakit ini gitu ya. Tapi ketika pas sudah akhirnya aku ketemu itu jadi jalan kesembuhan aku dan jadi jalan rezeki aku, ya baru ya alhamdulillahnya banget gitu ya, sujud syukurnya, ya Allah kok caranya seperti ini gitu ya buat jadi sesuatu gitu ya Bun ya. Makanya Betul, dari betul. situ memang berpikir ya udahlah, kalau misalnya sekarang nih aku pasti kan melewatin beberapa tantangan ya Bun, beberapa ujian, beberapa kesulitan pasti ada ya. Cuman karena kita sudah paham polanya gitu ya, sudah paham polanya di Al-Insyirah gitu ya. Sudah ada janji Allah di surat Al-Insyirah gitu ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi dari situ mau setantangannya seberat apapun, yakin aja setelah ini pasti mudah gitu ya. Karena katanya kan gak ada yang abadi. Jadi kalau senang jangan senang-senang amat, kalau sedih jangan sedih-sedih amat. Ya udah. Yes, Seperti itu. betul. Masya Allah, Teh Ayu. Saya nggak ada emot tanda tinggi nggak sih, tepuk tangan ada ya? Raise hand, tepuk tangan ada. Masya Allah. Kita tuh udah kenal lebih dari 2 tahun ya. Tapi baru sekarang gitu, saya tahu cerita kehidupan Teh Ayu yang seperti ini gitu ya. Yang ternyata penuh liku. Oh ini yang kecil. Ya Allah, belum ketemu nih sama yang kecil. Ini anak ketiga berarti ya Teh? Nanti buat ram di sini ya. Yes, insya Allah. Anak ketiga berarti ya ini ya? Iya, ketiga putri semuanya. Alhamdulillah. Entah, ini cerita apa lagi nih yang bakal dijalani oleh anak ketiga nih ya? Wallahu a'lam ya Teh Ayu, mudah-mudahan cerita-cerita yang bahagia insya Allah ya. Kalau kata anak yang kedua Bun, kamu mah enak lahirnya udah di rumah baru, tahu nggak kakak dulu lahir di kontrakan katanya. Tapi dibilang kakak udah ikut mama ke Korea, kamu belum pernah katanya, ngomong gitu ke adiknya. Masya Allah. Iya, banyak sekali catatan. Pertama yang tadi tentang pertanyaan saya, siapa Teh Ayu yang dulu dan siapa Teh Ayu yang sekarang. Kalau saya simak sih sebetulnya tidak berubah. Betul nggak sih Teh Ayu ya? Yang berubah adalah episode kehidupan Uni. Sekarang saya manggilnya Uni aja. Iya kan? Bukan orang Padang, Bun. Sulawesi itu berarti manggilnya apa? Malah aku dari kecil dipanggil Teteh karena ibu orang Sunda kan. Oh, ibu orang Sundanya. Sudah, kita kembali lagi ke Teh. Kita kembali ke Teh Ayu. Jadi sebetulnya ya tidak berubah. Yang berubah adalah kehidupan yang mengiringi Teteh. Betul ya Teh ya? Iya, dan betul. Yang kekuatan Teteh, yang gini loh, yang saya tadi saya catat juga adalah hebatnya Teteh melihat gini. Teteh kan tadi cerita bahwa saya belum ngerti riba. Ngerti ya? Tadi Teteh cerita tuh kan ya, saya nggak tahu itu riba apa enggak gitu. Tapi Teteh mampu melihat, bisa memilah, bisa melihat ini sebetulnya azab Allah, bukan ujian. Ngerti nggak? Jadi misalnya gini, ada orang yang
Misalnya Teh Ayu dari awal tuh udah bersih, udah jujur, udah sesuai syariat, misalnya gitu ya. Jadi semua usaha itu sudah memang tidak kenal riba sama sekali, gitu ya. Sesuai dengan tuntunan dalam agama kita. Tapi misalnya Teteh tetap dapat kejadian, misalnya kayak motornya, ban mobil harus tetap diganti lah, kayak gitu ya. Tadi ujian-ujian yang kayak gitu, Iya. kan? Nah itu berarti itu ujian, karena Teteh sudah melalui kehidupan sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan syariat di dalam agama kita. Nah, pada saat itu kan Teteh nggak tahu kalau riba itu salah lah, dalam tanda kutip ya. Maksudnya nggak terlalu, tapi Teteh tahu bahwa ini kayaknya ada yang salah deh. Nah, gimana sih Teteh bisa menyatakan bahwa kalau bahasa tadi saya itu ujian sih, ini azab, ini bukan ujian. Kalau ujian kan sudah sesuai, tapi Allah Iya. kasih, nah itu ujian. Tapi Teteh tahu ini udah nggak benar nih, ini ada yang salah nih. Itu gimana sih Teh bisa bisa akhirnya merasakan itu? Padahal Teteh tahu aku belum ngerti banget tentang riba gitu loh. Kok bisa gitu Teh? Kalau aku sih Bun dulu mikirnya karena memang dari kecil ya nggak pernah dicontohin mungkin ya, karena kan lihat ada sih beberapa gitu kan teman-teman orang tua gitu ya, temannya ayah gitu kan buat nguliahin anaknya utang dulu gitu kan, utang bank dulu segala macam. Dan sedang waktu itu aku lulus SMA tuh memang aku kerja dulu, jadi nggak langsung kuliah, 2 tahun tuh aku kerja dulu. Dan dibilang memang ya maaf gitu ya, ayah juga bilang maaf belum bisa kuliahin karena memang ayah nggak pengen maksudnya nanti Ayu udah lulus malah beban utangnya masih bertahun-tahun gitu. Nah, jadi kita memang ya kalau nggak mampu buat nguliahin ya udahlah mendingan nggak usah kuliah gitu kan, selagi bisa kerja dulu, nanti kalau aku mampu ya baru aku bisa kuliah dengan hasil dari kerja aku sendiri gitu kan. Dan aku kuliah sambil kerja. Buat meyakinkan orang tua aku untuk kuliah sambil kerja aja awalnya memang lama ya prosesnya ya. Karena memang takutnya nanti gimana kalau misalnya nggak kebayar kuliahnya, terus nanti gimana buat bulanannya tiap bulan, sedangkan adik kan masih ada 2 yang masih sekolah gitu kan, yang satu SMP, satu SMA gitu kan, lagi butuh-butuhnya uang gitu ya. Jadi dari situ memang yang pemahaman aku tentang ngutang tuh nggak baik gitu loh Bun, bikin stres gitu ya. Nah, dari situ makanya walaupun aku nggak dibebankan suami untuk membantu bayar utang, cuman karena pemandangan kita seperti itu gitu ya, ada yang nagih, kan ada yang nelpon, kok dia tenang-tenang aja, akunya yang nggak nyaman gitu kan. Jadi aku bilang kenapa sih kok dia dibilang orang jadi ada gitu ya, dengan punya mobil, dengan punya toko, tapi tuh ternyata di belakang itu kitanya stres gitu ya, bukannya orang tuh kalau makin kaya makin bahagia, kan yang aku tahu kita begitu ya, orang makin kaya makin bahagia, kalau makin kelihatannya kaya tapi stres udah bukan belum kaya namanya gitu kan. Jadi dari situ benar-benar aku berpikir tuh utang tuh memang nggak baik, karena memang dari kecil aku contohin dan memang nggak merasakan itu. Betul. Dan situ jadi berpikir memang udah ini nggak nyaman. Jadi Allah bilang juga, aku bilang kenapa sih kok penghasilannya banyak tapi kok nggak pernah kebayar gitu. Padahal tuh yang benar-benar nggak juga tuh dipakai. Nah, bayar yang suami juga touring segala macam tuh ya ada juga budgetnya gitu kan. Cuman nggak yang sebesar untuk bayar itu, tapi kok misalnya gini nih, aku langsung apa ya, gamblang aja ya, belum misalnya penghasilan dari mobil itu bisa sampai 30 juta nih. Sedangkan yang utang bank 7 juta, bayar leasing kurang lebih 6 juta, 13 ya, terus bayar apa namanya tuh kredit yang mobil satunya jutaan juga. Jadi 13 sama 6, 19. Berarti kan sisanya masih banyak. Iya. 11 juta kan masih bisa hidup lumayan lah ya dengan 11 juta sebulan gitu kan. Terus tapi kok dari situ yang nggak pernah cukup gitu buat bayaran ya, karena yang biasanya mobil aman-aman aja jadi malah ganti ban sering gitu kan, yang kecelakaannya yang listrik lah supirnya, belum yang buat ya macam-macam gitu kan. Jadi begitu bilang berarti kan kamu nggak suka yang kalau yang namanya utang-utang begini atau pikir iya. pemahaman tentang ayat-ayat tentang riba dulu, utang-utang riba itu belum nyampe. Kalau kita kan ribatnya dulu cuma rentenir ya, rentenir yang ngutangin pribadi gitu, nah seperti kita kan lembaga kan kalau dulu kan nggak yang segamblang ini dibahas orang gitu ya tentang lembaga keuangan yang riba-riba gitu. Jadi memang benar-benar aku mikirnya ya Allah nggak suka yang begini-begini, kamu belum mampu ngapain sih pakai sedotan punya begitu nanti apa yang udah mampu belinya kan begitu. Iya. Jadi memang karena saya gini, kalau saya melihat dari kacamata pola pengasuhan ya, karena memang saya praktisi pendidikan. Jadi
orang tua Teh Ayu itu memberikan, kalau saya boleh pinjam kata bahasa dari almarhum Ustadz Hari Santosa, Fitra Based Education. Jadi beliau bilang bahwa sebagai orang tua, kita harus memberikan imaji positif, gambaran-gambaran positif, pemikiran-pemikiran yang positif gitu ya. Dan yang gambaran itu yang terus berulang sampai akhirnya Teh Ayu hijrah. Ya kan? Sehingga tadi pendampingan membersamai anak gitu ya, orang tua Teh Ayu terhadap Teh Ayu itu adalah imajinya dan seperti itu, nggak nyaman ketika harus berhutang misalnya di satu sisi, dan itu sangat lekat banget, betul ya Teh, bertahun-tahun konsep itu tanpa disadari itu sudah menjadi satu cara berpikir Teteh, betul ya Teh ya, cara berpikir Teteh yang akhirnya ketika tidak sesuai dengan itu, alarm dalam diri Teteh tuh udah langsung ngok gitu. Alarm kok ngok sih? Perasaan bukan ngok ya. Aduh maaf ya. Apa ya kalau alarm? Pokoknya alarmnya sudah berbunyi gitu ya. Itulah kalau boleh saya hubungkan dengan catatan saya yang lain. Kayak tadi Teteh bilang, saya nggak ngerti riba, yang saya pahami itu adalah pemahaman mental saya. Betul nggak Teteh bilang seperti itu kan? Pemahaman mental. Kalau boleh saya terjemahkan, itu sebetulnya cara berpikir Teteh. Cara pandang Teteh melihat kehidupan. Cara pandang Teteh melihat sebuah sistem terkait berhutang. Apapun hutang itu, untuk apapun hutang itu, bagi Teteh itu sebuah sistem yang saya nggak suka. Betul ya Teh ya? Iya, betul. Betul ya Teh ya. Jadi memang peran orang tua berarti, kalau saya simak ya, peran orang tua meskipun sudah tidak satu rumah, betul nggak Teh? Sudah jauhan gitu ya, tapi pengasuhannya masih kerasa, bener nggak sih Teh? Iya. Nempel banget Bun, maupun maksudnya lingkungan kuat banget ya dulu di kantor buat lubang-lubang hutang itu memang banyak banget pergaulan gitu ya, teman-teman seputar teman-teman kantor gitu kan, sebenarnya lingkungan kuat ya pengaruhnya untuk aku ikut-ikutan punya kartu kredit, berhutang segala macam. Tapi kalau ingat orang tua begitu gitu pesennya dan aku memang nggak nyaman untuk itu, ya nggak aku jalanin sampai itu benar-benar yang punya tabungan bisa beli handphone second doang dan udah ketinggalan zaman, ya udah biarin gitu nah. Jadi 2000 aku kantor dari 2008 itu ya, teman-teman yang udah pakai BB terbaru gitu kan, Javelin, Bolt segala macam gitu, aku masih pakai Nokia gitu ya. Nah, ketika 2010 aku baru mampu beli BB Gemini doang dengan cara second juga, ya udah itu yang aku beli, biarin deh ketinggalan, bodo amat gitu. Ya udah gitu kan. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi ketika memang anak-anak kita sudah tidak bersama kita, ketika mereka sudah berinteraksi dengan sosial yang jauh lebih luas gitu ya, ketika pola asuh kita, tadi kan Teteh Ayu juga bilangnya pola ya, pola asuh kita sudah begitu terekam baik oleh anak-anak, ya nggak perlu khawatir ya akhirnya, betul nggak sih teman-teman ya? Jadi akhirnya kita nggak perlu khawatir ketika anak kita harus melepas mereka untuk masuk ke kehidupan kemandirian mereka. Karena ternyata ya betul dari cerita Teh Ayu itu sangat terbukti bahwa pola asuh yang berulang-ulang, yang terekam, imaji positif yang ditayangkan dalam tanda kutip dalam keseharian Teh Ayu ketika Teh Ayu masih bersama orang tua, itu ternyata masih terbawa sampai akhirnya Teh Ayu sampai sudah memiliki anak 3. Begitu ya Teh Ayu ya? Iya, alhamdulillah Bun, dan kakak adik-adikku juga begitu. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang satu poin terakhir nih, karena kita sudah jam 21.00 ya. Satu poin terakhir yang saya suka dari Teteh adalah mungkin dulu Teh Ayu ketika kita offline sering ya kita bercerita, kita sering diskusi bahwa mukjizat itu datang kepada para nabi ketika para nabi sudah pada ikhtiar usaha yang maksimal, betul nggak sih? Nabi Musa yang sudah di depan sudah ada laut, di belakang sudah ada Firaun, seperti itulah. Nabi Ibrahim yang mau tidak mau harus masuk ke dalam kobaran api dan sebagainya. Teh Ayu sudah pada titik itu pula sehingga udah nggak mampu mikir, betul nggak Teh ya? Udah blank lah kalau bahasanya. Nah pada saat itulah hebatnya Teh Ayu, keputusan yang diambil adalah la haula wala quwata illa billah. Betul ya Teh ya? Iya, udah terserah Allah aja deh gitu kan.
mau Ketika diapain. Pokoknya aku betul cuman betul. pengen aku lepas utang sama pergi dari sini. Kalau caranya aku udah nggak sanggup mikir gimana Allah aja caranya. Karena memang nggak punya power untuk buat keputusan. Seperti itu. Bahasa definisi dalam dunia, dalam agama kita, dalam agama Islam adalah berserah diri itu ya seperti itu, teman-teman. Ketika rasa percaya kita sudah 100%, gimana Allah aja itu udah mau dibawa kemana terserah, itu udah 100% loh, kurang lebih lah. Nyaris pasti, nyaris 100% percaya kita kepada Allah, maka sudah, ketika Allah sudah merasa bahwa aku sudah dipercaya olehmu, oleh hambaku gitu, maka jalan terbaik, solusi terbaik sudah aku siapkan buat kamu. Kan gitu ya Teh Ayu ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa Teh Ayu obrolan kita malam ini. Bagaimana dari mulai yang tidak tahu ilmu ya terkait riba itu apa, tapi konsep pengasuhan yang sampai saat ini masih dirasa oleh Teh Ayu. Kemudian kemampuan Teh Ayu untuk bisa melihat ini adalah ujian atau bukan, ya, apakah ini masuk dalam kategori azab atau bukan. Kemudian banyak banget Teh, di mana konsep Teteh merayu Allah gitu ya, merayu Allah untuk menunjukkan bahwa aku memang nggak bisa apa-apa, please gitu ya, tolonglah aku. Itu juga Teteh jalani. Kemudian cara berpikir Teteh juga yang akhirnya terbentuk karena imaji positif dari pengasuhan Teteh dari mulai kecil sampai Teteh SMA kurang lebih. Dan semuanya ini akhirnya dibungkus dengan berserah diri kepada Allah. Betul ya Teh ya? Ketika Iya. proses itu endingnya nggak berserah diri, yang ceritanya akan lain pasti. Betul nggak Teh? Iya. Iya kan ya, ceritanya pasti akan lain. Tapi ketika semua sudah dijalani, kemudian dikemas dengan la haula wala quwata illa billah, nah itu menjadi sangat luar biasa. Masya Allah Teh Ayu, jazakumullah khair. Akhirnya saya bisa menyimak, kami semua bisa menyimak, sahabat-sahabat di Zilaf bisa menyimak gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi kembali cerita-cerita yang menginspirasi buat kami di sini. Jadi tetaplah bersilaturahmi dan jadilah tetap menjadi ibu yang hebat, anak yang luar biasa, dan istri yang mengagumkan buat keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jazakumullah khair Teh Ayu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bun. Terima kasih banyak dan insya Allah mudah-mudahan tetap hadir di Dizzy Live karena insya Allah Senin depan kita akan bertemu kembali. Demikian, terima kasih banyak dan sahabat Dizzy Live, demikian saya menemani seorang Teh Ayu Damayanti. Saya juga Maya Yustia Damayanti. Kembaran. Ternyata ya. Ya, dan alhamdulillah diskusinya sangat menyenangkan. Catatan saya juga kembali penuh gitu ya. Satu binder khusus saya khususkan buat DC Live untuk mencatat perjuangan para tamu kita, hikmah yang disampaikan, makna juga yang dijelaskan. Dan mudah-mudahan ini menjadi sepak terjang kita kemudian tanpa melihat usia, bahwa selama kita masih hidup, maka bimbingan dari Allah melalui cerita-cerita dari tamu di Z-Live itu bisa menjadi salah satu pegangan buat kita. Demikian, Itu terima kasih usia, banyak. saya usia berapa itu, Bun? 2013 ini usia berapa? 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. 25 tahun. 8 tahun lalu ya. Tetap istiqomah Teh Ayu, perjalanan Teteh masih panjang, anak-anak Teteh masih kecil. Semoga Allah tetap selalu melindungi Teteh dan petunjuk tetap Allah berikan buat Teteh. Dan tadi Teteh bilang bahwa ibadah yang begitu khusyuk semoga tetap Teteh lakukan sampai akhir hayat Teteh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, seru banget ya. Tadi sampai saya lupa nge-share link presensi kehadiran, absensi, mangga yang belum mengisi. Saking serunya saya dengerin cerita sampai kelupaan tadi share. Duh, Masya Allah, jazakillah khair ya Teh Ayu, menginspirasi banget. Tapi buat yang belum, mungkin yang lain belum tahu ya kondisi sekarang Teh Ayu seperti apa, beliau sekarang sudah menjadi pengusaha Milagros yang sukses banget, Masya Allah. Perjalanan keliling dunia yang udah sering dilakukan ya dari Milagros terutama. Tadi sempat akan kita share sih sebetulnya ya video yang Teh Ayu share, cuman agak kesulitan di teknis mungkin ya Bun ya. Nanti mungkin kita akan share di grup aja untuk memotivasi ya mungkin ya Bun, bagus ya itu ya di balik cerita Teh Ayu yang perjuangannya itu memang luar biasa, tapi alhamdulillah sekarang sudah memetik hasil yang Masya Allah luar biasa juga.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Ayu, banyak banget hikmah yang bisa kita dapat hari ini. Di catatan yang paling saya garis bawahi ini adalah, jadi sebaiknya itu kita kalau seneng itu nggak boleh seneng-seneng banget ya, dan kalau sedih juga nggak boleh sedih-sedih banget. Itu akan saya catat dan insya Allah nanti akan selalu nempel di kepala saya. Atur nuhun Teh Ayu, semoga sehat keluarga semuanya, selalu berada dalam Amin, keberkahan dan sama-sama lindungan Teh Allah Fani. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Makasih ada nih Maya. rezeki kita bisa bertemu. Amin. Ya, Nanti diundang main ke rumah ya, buat Trump. amin. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, untuk menutup diskusi kita malam ini, kita akan membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka